Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiatna Dewi Sareza, NIM B1D020255, semester 2, kelas C2, Fakultas Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang identitas nasional, sesuai apa yang sudah saya dapatkan pada tugas sebelumnya. Tanpa pikir panjang, identitas nasional ini ada beberapa poin yang harus kita akan bahas, yang harus saya akan bahas pada presentasi ini. Poin yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yakni identi yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan arti dari pandangan hidup bangsa. Nah, begitu. Itulah pengertian dari identitas nasional. Poin yang kedua adalah unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional ini ada empat unsur ya. Yang pertama, suku bangsa. Apa sih maksudnya itu? Golongan ya, yakni suku bangsa ini adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif, artinya ada sejak lahir begitu. Kemudian unsur yang kedua adalah agama. Apa sih agama itu? Nah, Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang agamanis begitu. Kemudian yang ketiga adalah unsur yang ketiga adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini meliputi pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat kolektif gitu. Kemudian unsur yang terakhir adalah bahasa. Nah, unsur pendukung identitas nasional yang sangat-sangat penting, terutama di unsur pembentukan identitas nasional ini di unsur bahasa begitu. Kemudian kita selanjutnya itu ada pembagian identitas nasional. Nah, pembagian identitas nasional ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ada namanya identitas fundamental. Yang ini meliputi Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara, kemudian sebagai ideologi bangsa. Kedua yaitu identitas instrumental, yakni meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Perundangan, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada yang ketiga yaitu identitas alamiah. Yang mana sih dinamakan identitas alamiah itu? Negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta keperluan. Begitu. Kemudian faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama ada namanya faktor objektif. Nah, yang mana sih maksudnya faktor objektif ini? Yang pertama faktor geografis, faktor ekologis, dan demografis gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor subjektif. Nah, yang mana sih maksudnya? Yaitu faktor historis, ada faktor sosialnya, ada faktor politiknya, dan tentunya ada faktor kebudayaannya. Kemudian faktor pembentukan. Namanya faktor pendukung kelahiran identitas pasti memiliki faktor pembentukan yang sama begitu. Kemudian kita lanjut. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa yaitu pertama adanya sejarah, kemudian adanya kebudayaan, kemudian adanya suku bangsa, kemudian adanya agama, kemudian adanya bahasa. Penting sekali ya adanya proses pembentukan bangsa ini. Ya, itu sejarah ini sangat penting karena kita tahu bahwa sejarah ini suatu bangsa tidak bakalan terlepas dengan adanya sejarah. Kemudian ada namanya kebudayaan, pasti suatu bangsa itu tidak mungkin tidak memiliki kebudayaan. Kemudian suatu negara juga tidak mungkin tidak memiliki suku bangsa. Nah, tentunya juga
baik manapun, negara manapun pasti memiliki agama dan bahasa begitu. Kemudian faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Apa sih maksudnya faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia? Nah, berikut ada 4 begini. Yang pertama, adanya persamaan nasib gitu. Artinya suatu bangsa ini memikirkan nasib masyarakatnya begitu loh. Artinya adanya persamaan nasib begitu. Kemudian yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka. Tentunya suatu negara ini umumnya yang sudah yang sudah terjajah tentunya pasti memiliki keinginan bersama untuk merdeka bersama begitu. Kemudian ada yang ketiga adanya cita-cita bersama. Nah, setiap negara pasti memiliki cita-cita bersama. Tidak mungkin suatu negara tidak memiliki tidak memiliki cita-cita begitu. Kemudian ada yang keempat adalah adanya kesatuan tempat tunggal. Adanya kesatuan tempat tinggal. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Begini loh, bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern. Ditekankan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa, sehingga filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksa suatu rezim atau penguasa, tetapi melainkan melalui suatu historis yang cukup panjang. Jadi suatu bangsa yang baik tidak lahir secara tiba-tiba begitu. Tapi suatu bangsa yang baik itu bahkan lahir dari proses namanya. Ada namanya dari dari lika-liku dinamikanya begitu. Nah, tentunya makna falsafah dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dari sini di alinea pertama ini memiliki makna. Apa sih maknanya itu? Nah, maknanya adalah kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Begitu. Kemudian makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada juga di alinea kedua yang menyebutkan bahwa dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada alinea kedua ini memiliki makna adanya masa depan yang harus diraih. Artinya ada target yang harus diraih oleh suatu negara begitu, suatu bangsa. Nah, makna yang ketiga falsafah dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kinan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, makna alinea ketiga ini, bila negara ingin mencapai cita-cita bangsa, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dorongan spiritual. Nah, tentunya suatu bangsa tidak luput dari dorongan spiritual begitu. Kemudian makna yang terakhir adalah alinea keempat menyebutkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada alinea keempat ini memiliki makna dan memiliki arti mempertegas cita-cita bangsa yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian dari beberapa presentasi saya sebelumnya yang tadi itu dapat kita simpulkan bahwa makalah identitas nasional ini memiliki sekilas kesimpulan begitu. Ya, baik. Akan saya bacakan sedikit ya kesimpulannya. Pertama, sekilas kata-kata di atas memang membuat tanda tanya besar dalam memaknainya. Beribu-ribu kemungkinan yang terus melintas di benak pikiran untuk menjawab pertanyaan yang membahas tentang identitas nasional. Tentunya identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa kita untuk dapat membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah dan artinya tanah tumpah darah mereka sendiri. Tentunya kesamaan sejarah, sistem hukum, perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional ini ada 5, yakni ada sejarahnya, ada kebudayaannya, ada suku bangsa, ada agama, dan tentunya ada bahasa. Nah, kelima faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelumnya. Bangsa Indonesia ini mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi hal penting mendasar bagi identitas bangsa Indonesia. Namun pemberdayaan identitas nasional di Indonesia masih minim sekali, apalagi di zaman globalisasi ini. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.